Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silahkan buka surah Ali Imran. Kita akan baca ayat yang ke 185 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan yang ke-16, betul Pak ya? Kita tadabburi surah Ali Imran ayat 185 sampai 186. 185 sudah kita bahas pada pekan yang lalu, sedikit kita ulang, review. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Maknanya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan merasakan kematian. Yang hidup pasti akan mati. Maka setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ajal, masa hidup. Ya. Yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi ini adalah sebuah kepastian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
dan kalian semuanya ya, akan meninggal dunia, ya, diwafatkan, ya, diwafatkan nanti pada hari kiamat dengan kesempurnaan pahala. Jadi nanti insya Allah, jadi di akhirat kelak, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ini di hari kiamat itu, jadi pahala dan siksa juga sebenarnya itu akan disempurnakan oleh Allah. Makanya fase dalam kehidupan kita ini ada fase sebelumnya adalah fase alam rahim. Ya, sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Maka dalam surah Al-Insan yang kita baca itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahwa manusia ini sebelumnya tak ada. Tidak ada. Lalu kemudian Allah ciptakan melalui ya saripati mani yang asbabnya laki-laki dan perempuan, seorang suami dengan istri. Ya. Maka terjadilah proses penciptaan itu di alam rahim. Dan itu adalah kehidupan. Nah, di alam rahim sebentar saja masanya. Berapa? Ya, kira-kira 9 bulan. Lalu kemudian dia lahir, masuk ke alam dunia. Masuk ke alam dunia. Masanya berapa lama? Tergantung, ya kan? Ada yang cuma 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang ya 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang sampai 100 tahun, ada yang lebih, dan itu sangat jarang sekali. Meninggal dunia, masuk ke fase kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakh. Itu yang disebut dengan alam kubur. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Dan ini nanti ada fase di mana di alam kubur ini ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tetapi tidak sempurna. Kalaupun nikmat tidak diberikan secara sempurna. Kalau ada siksa juga tidak diberikan secara sempurna. Kesempurnaan balasan itu nanti adalah ketika terjadi hari kiamat. Maka nanti di alam kubur itu masuk fase berikutnya, itu adalah terjadi hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itulah maka akan ada hari pembalasan, ya. Ada timbangan, ada mizan, ada hisab, dan seterusnya sampai kemudian nanti yang masuk surga atau masuk neraka. Nah, pada hari kiamat ini nanti ada proses penyempurnaan, semuanya sempurna. Ketika diberikan pahala, pahalanya sempurna, balasannya balasan yang sempurna. Kalau diberikan siksa, siksanya juga sempurna di akhirat kelak. Nah, ini mengingatkan, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita di dunia ini hanya sebentar saja. Ya, dalam hadis itu disebutkan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang baru pindah. Ya, orang yang musafir. Orang yang musafir. Orang musafir pasti akan kembali lagi, atau aw 'abiru sabilin.
seperti orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan, ibarat jalan ini dunia, menyeberang. Maka ada perlu kehati-hatian di dalamnya, dan pasti kita tidak mungkin berdiam diri di jalan. Ya. Nah, nanti Allah akan balas setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita ucapkan, setiap kebaikan dan keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja zuhziha, yang digeser, 'anil nar, dari neraka. Siapa yang dibebaskan, ya, dibebaskan dari neraka, atau ya, ini amalan neraka, amalan penghuni neraka. Ada orang yang digeser sedikit saja, jangan ke sini jalannya, lewat sini saja. Ya, wa udkhilal jannah, dia kemudian diarahkan menuju jalan-jalan surga. Faqad faza, maka sungguh dia telah ya beruntung. Faza, faza ini apa? Beruntung, menang. Maka Ramadan nanti setelah selesai Ramadan disebut dengan minal aidin wal faizin, mendapatkan kemenangan. Menang dari mana? Menang dari apa? Ya, menang melawan hawa nafsu, menang melawan setan, menang dalam kesabaran, menang dalam menjaga iman dan ketakwaan, menang di dalam istiqomah melaksanakan ibadah. Menang semua. Maka di Ramadan dengan minal faizin, dia menang. Tapi ada juga yang tidak puasa, ucapan minal aidin wal faizin juga. Menang dari apa deh? Nah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini hendaknya kita jadikan kaidah bahwa dalam kehidupan ini kemenangan yang abadi, ya, atau kesuksesan abadi itu adalah ketika kita nanti digeser dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah kemenangan hakiki. Kesuksesan juga sama. Kesuksesan hakiki dan abadi itu adalah orang yang nanti ketika meninggal dunia masuk ke dalam surga. Keluarga yang sukses juga sama. Keluarga yang sukses itu adalah keluarga yang nanti ketika meninggal dunia dikumpulkan keluarga besarnya dalam satu ya istana di surga. Masya Allah. Harapan kita kan begitu, ya kan? Jauh dari neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah faza, fauzul azim. Faza artinya dia telah menang. Cuman memang godaannya besar untuk menang ini. Jauh dari neraka, masuk surga, ini aktivitas yang berat. Karena apa? Rasul mengatakan hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi oleh syahwat, oleh sesuatu yang disenangi. Sedangkan wahujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi. Jadi kalau untuk melakukan kebaikan memang berat. Hati kadang nolak, perasaan tak enak gitu ya, berat. Berat untuk melakukan kebaikan itu berat. Tapi memang ini harus dipaksakan. Pertama dipaksakan, setelah itu yang kedua baru
dibiasakan. Setelah ini, ya setelah itu maka insya Allah akan terbiasa. Nah, berikutnya ayat berikutnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan mata. Mata ini adalah kesenangan, al-ghurur yang ya memberdayakan, memperdayakan ya, al-ghurur yang menipu, mudahnya begitu. Al-ghurur itu adalah kesenangan, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu tadi, karena kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Nah, cuman banyak orang yang kemudian menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan. Yang penting ya dunia, halal haram hantam. Ya kan? Tak ingat akhirat. Tak ingat akhirat. Ini dia. Banyak orang yang tak ingat akhirat ya, kemudian melakukan banyak penyimpangan. Kalau orang itu ingat akhirat saja, dia tidak akan menyimpang. Ya kan? Di antaranya misalnya orang itu korupsi, merampok, ya kan, membunuh, berzina. Ya, kalau dia tahu tentang akhirat, dia akan dibalas, dia tidak akan mau melakukannya. Dia sebentar saja senangnya. Orang berzina sebentar saja ya. Betul nggak Pak? Ya, sebentar saja. Orang ya mungkin berjudi itu kesenangan sementara, sebentar saja. Nah, maka harapannya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Memang senang. Orang misalnya menang judi, senang nggak? Senang. Ya, senang dia. Tapi apakah bahagia? Tidak bahagia. Sengsaranya nanti selama-lamanya di akhirat. Nah, ini yang perlu memang banyak kehidupan dunia ini yang menipu. Ya. Nah, kalau ada dalam hadis itu disebutkan ya bahwa kehidupan dunia ini ibarat ya dua sayap nyamuk, itu hanya ya kalau ditimbang dengan sayap nyamuk ini hanya separuhnya saja, sebelahnya saja. Nah, cuman orang memang luar biasa. Ya, tak ingat akhirat. Tak ingat akhirat. Kuncinya adalah akhirat. Semua perbuatan, apakah perbuatan ini bisa mendapatkan ridho dari Allah, memasukkan kita ke dalam surga atau tidak? Itu sebenarnya kalau dijadikan kata kunci itu, maka insya Allah orang akan baik. Orang akan baik, tak mau menyimpang. LGBT, coba ingat ini. Maka insya Allah siksanya seperti apa, ya kan? Tapi orang ya kesenangan sementara. LGBT itu kesenangan sementara saja, suka sesama jenis. Ya, semuanya adalah ya sesuatu yang mata'ul ghurur. Dan mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam mata'ul ghurur. Nah, berikutnya 186, la tubalawunna fi amwalikum. Nah, tadi sudah disebutkan tentang konsep hidup kita ini seperti apa. La tubalawunna, di dunia ini kalian pasti akan diuji. Masya Allah. Maka di dunia ini kehidupan itu sendiri adalah ujian. Maka setiap orang yang hidup di dunia pasti akan
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya di mana? Fi amwalikum wa anfusikum. Diuji pada hartanya. Diuji jiwanya. Mungkin apa? Setiap orang pasti diuji. Kita semuanya pasti ada ujiannya. Yang masing-masing berbeda ujiannya. Ujian itu ada dua. Ujian yang pertama adalah sesuatu yang kita tidak senangi. Ujian yang kedua adalah sesuatu yang kita senangi. Mungkin kita diuji dengan sakit, ya kan? Diri kita yang sakit, fisik kita. Ada yang diuji dengan pasangan, yang diuji dengan pasangan. Ya, pasangan kita jadi ujian kita. Ya, dalam banyak hal bisa jadi kita diuji dalam rumah tangga, ya kan? Tidak baik-baik saja kan gitu kan. Ada juga yang mungkin diuji dengan anak. Diuji dengan anak. Ya, punya anak berapa misalnya? Punya anak 5 atau punya anak 10 misalnya. Tak ada ya itu ya. Tapi ada yang punya anak 10 misalnya. Diuji. Ya. Ada berapa orang yang diuji oleh Allah. Ya. Ini luar biasa. Ada yang diuji dengan teman, kerabat, sahabat, ya kan? Jadi semua ini adalah ujian. Ada yang diuji dengan harta, ya, diuji dengan harta. Nah, menarik lagi ujiannya itu kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Ya, silahkan buka lebih rinci lagi. Surah Al-Baqarah ayat 155. Silahkan buka Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khauf. Nah, rasa takut. Ada takut apa? Macam-macam takutnya. Gelisah. Ya kan? Sedih. Walju' kelaparan. Ini ekonomi. Diuji dengan ekonomi. Ada orang yang diuji dengan ekonominya. Ya, lapar, ya kan? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Saya jadi buka bisnis ini, bisnis itu, kok tak ada, ya, tak dapat untung, ya misalnya. Itu berarti ujian. Ya. Wal anfus, ada juga yang diuji dengan jiwa. Dengan kematian dan seterusnya. Nah, ini tadi ujian-ujian yang tidak disenangi. Ada yang ujian yang disenangi. Harta, kedudukan, jabatan, ya kan? Popularitas, ya, itu semuanya juga adalah ujian. Orang akan diuji nanti. Termasuk orang akan diuji dengan 3T. Nah, masih ingat 3T itu. Ya, harta, tahta, apa? Wanita. T-nya di akhir berarti itu. Nah, itu adalah ujian. Ya, itu adalah ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa
diberikan berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, luar biasa kan. Beliau bisa menundukkan angin. Bayangkan angin, kalau kata Nabi Sulaiman, berhenti dia. Burung, apalagi burung pipit aja, sebesar burung pipit, burung hudhud itu tidak ada ketika apel dicari. Bayangkan itu, berarti luar biasa, ya kan? Berdialog dengan burung. Benar-benar beliau bisa bahasa burung. Beliau bisa mendengar dan memahami bahasa semut. Memang betul. Bukan yang makoli itu. Nah, memang bisa. Bahkan bisa menundukkan jin ifrit. Jin ifrit itu tunduk, semua jin tunduk. Luar biasanya Nabi Sulaiman itu. Tapi kemudian apa kata beliau? Ya, ini semuanya adalah liyabluwani, adalah ujian dari Allah untukku. Aashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur? Jadi ternyata sesuatu yang disenangi yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Dan sesuatu yang tidak disenangi juga adalah ujian. Tapi banyak orang terkadang menjadikan apa? Ujian sesuatu yang tidak disenangi saja. Oh, ini aku sedang diuji. Aku sedang diuji apa? Anak saya ya nakal misalnya. Saya bisnis kurang ya baik ya, kurang beruntung, kemudian sering sakit, itu dianggap ujian. Memang betul ujian, tapi ketika mendapatkan nikmat tidak dianggap sebagai ujian. Mana yang lebih berat? Ya, orang itu diuji dengan sesuatu yang disenangi atau tidak disenangi? Cepat sadarnya yang mana kira-kira? Yang biasanya yang tidak disenangi itu cepat sadar. Kenapa? Langsung ketika diuji dengan berbagai macam masalah, dia segera kembali kepada Allah. Kan? Mudah orang itu seakan kembali kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak sadar terhadap apa? Nikmat sehat, ujian tidak? Ujian nikmat sehat ini. Apakah dengan kesehatannya dia mampu melakukan amal ketaatan kepada Allah? Bersyukur dia. Ilmu ujian juga. Ya kan? Suami istri ujian juga. Baik itu yang disenangi atau yang tidak disenangi. Maka konsepannya adalah ya, supaya kita bisa menghadapinya dengan baik, ya, ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Sungguh sangat menakjubkan perkara orang yang beriman. In asabahu as-sarra syakar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang disenangi dia bersyukur. Fakana khairan lahu, syukur itu adalah sebuah kebaikan. Wa in asabahu ad-darra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, musibah dan seterusnya, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, ya, bersabar juga adalah sebuah kebaikan. Nah, ini ya sangat luar biasa. Nah, tapi menarik di sini ujung ayatnya Al-Baqarah ayat 155 ini, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Tadi kuncinya dua, syukur dan sabar. Kuncinya dua, syukur dan sabar.